Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman, bapak-bapak, saudara-saudara dari Arkana Solusi Digital yang semoga Allah berkahi dan Allah lindungi senantiasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul kembali, bersua kembali, duduk bersama dalam rangka menuntut ilmu, yang dengan ini mudah-mudahan Allah mudahkan kita menuju surganya kelak, dan Allah mudahkan kita pula untuk berjumpa atau melihat wajahnya yang indah nanti di surga kelak. Allahumma amin. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan selalu kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya dan kepada para pengikutnya yang mengamalkan sunnahnya serta meninggalkan larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Taib, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah diminta, pengajian kita pada kesempatan kali ini biiznillah ta'ala akan menyinggung sebuah tema yang sebentar lagi akan kita jumpai bersama, yaitu adapun judul ya, maka sudah tertulis hampir alam semesta hancur dikarenakan satu ucapan. Alam semesta hampir hancur dikarenakan satu ucapan. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya setiap manusia Allah berikan kenikmatan. Dan kenikmatan yang Allah berikan itu berbagai macam bentuknya dan juga wujudnya. Di antara bentuk nikmat adalah penglihatan ataupun pendengaran, dan juga kenikmatan yang luar biasa adalah tatkala kita mampu berucap dengan perkataan-perkataan yang kita inginkan dan kita kehendaki. Namun teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya perkataan itu terbagi menjadi dua. Perkataan terbagi menjadi dua. Maka perkataan yang pertama adalah perkataan yang baik, dan yang kedua adalah perkataan yang buruk. Dan setiap perkataan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya kita di dalam menjalani kehidupan harus pandai-pandai memfilter apa yang kita ucapkan. Karena dengan ucapan seseorang bisa Allah masukkan ke dalam surga, dan dengan ucapan seseorang bisa Allah lemparkan ke dalam api neraka. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengatakan, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha min sakhatillah au ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya ada di antara seseorang yang dia berucap dengan suatu ucapan, dan ucapannya itu tidak difilter, tidak diteliti. Ternyata dengan ucapan tersebut dirinya terlemparkan ke dalam api neraka sejauh timur dan barat. Ini hadis yang mengerikan. Terlebih di zaman ini, kita itu nggak pandai-pandai dalam mencari atau memfilter perkataan kita.
Maka kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini adalah salah satu di antara kriteria seorang mukmin. Jika kita mengaku kita orang beriman, baik itu beriman kepada Allah atau beriman kepada hari akhir, hendaknya kita berkata baik atau diam. Jadi jangan gedabrus, jangan asal jeplak. Kenapa demikian? Karena perkataan kita itu menentukan kita di surga atau di neraka. Makanya Allah katakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian sekali-kali berucap dengan ucapan yang kalian gak punya ilmu di dalamnya. Kenapa? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan apa yang terbetik di dalam hati itu akan ditanya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka berbicara tentang ucapan, maka sebagaimana judul yang akan kita singgung pada kesempatan kali ini berputar tentang sebuah ucapan yang mungkin na'udzubillah di antara kita meremehkannya atau bahkan tidak mengetahuinya. Yaitu ucapan apa? Ucapan yang menyebabkan atau hampir menyebabkan, kata Allah Subhanahu wa taala, langit retak, bumi hancur, dan gunung diluluh lantahkan. Surat Maryam ayat 88 sampai 92. Hanya dengan sebuah ucapan Allah hampir menghancurkan alam semesta. Wal'iyadu billah. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Allah katakan ya, dalam surat Maryam ayat 88 sampai dengan 92 ya. Allah berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Dan mereka orang-orang kafir mengatakan bahwasanya Ar-Rahman itu memiliki anak. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawakan ucapan yang luar biasa. Perhatikan, kalau kita belajar bahasa Arab, Allah di awal menyebutkan waqalu, dan mereka berkata. Mereka ini berarti kalau dalam dhamir, berarti kan dhamir apa itu? Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Ada? Waqalu, mereka apa? Apa? Dhamir waw, bukan. Maksud ana mukhatabnya ke siapa? Hum kan, mereka. Ya kan? Kemudian dan Allah itu nunjuknya ke mereka. Tapi di ayat berikutnya Allah sebutkan laqad ji'tum. Sungguh kalian. Tadi Allah bilang mereka, sekarang Allah bilang kalian. Kenapa? Karena Allah menegaskan secara langsung. Ini perkataan udah kelewat batas. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian itu udah benar-benar membawakan perkataan yang luar biasa. Apa perkataan mereka tadi? Allah Ar-Rahman punya anak. Kemudian apa konsekuensinya? Takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit-langit itu pecah, rusak, terbelah. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir-hampir bumi itu retak.
udah nggak berbentuk lagi. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung itu betul-betul hampir sudah mau Allah rubuhkan. Dan hadda, kalau kita baca tafsirnya, itu disebutkan oleh para ulama, hadda itu artinya rubuh tapi dalam satu hentakan. Gimana? Jadi nggak pakai, nggak langsung, hampir seperti itu. Tapi ternyata apa? Allah tunda. Ya. Wa takhirrul jibalu hadda. Kenapa? An da'u lirrahmani walada. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena mereka sudah mengucapkan kalimat bahwasanya Allah memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidak pantas bagi Ar-Rahman itu memiliki anak. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada di antara antum yang dulu pernah mengucapkan Merry Christmas? Ada? Ada di antara antum yang dulu pernah mengucapkan Selamat Hari Natal kepada teman-teman antum yang kufar itu? Ada seperti itu? Ada nggak pernah antum posting di BlackBerry antum dulu Merry Christmas itu? Ada yang seperti itu? Kalau ada, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika antum mengucapkan Merry Christmas lah, Selamat Hari Natal lah, dan yang semisalnya, itu sama saja antum sedang mengucapkan kalimat kekufuran. Kalimat kekufuran. Ya. Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, ya. Dalam surat Al-Maidah, ya. Dalam surat Al-Maidah Allah sebutkan bahwasanya orang yang mengatakan, Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah ayat 72. Allah katakan bahwasanya orang yang mengatakan Allah itu punya anak itu telah kufur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan bahwasanya Al-Masih, yaitu Isa, adalah anaknya Maryam itu Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Isa adalah Allah atau Isa adalah anak Allah, sungguh dia telah kufur. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, barangkali ada di sekitar kita yang masih seperti itu pemikirannya dan masih menganggap enteng atau menganggap ringan dengan ucapan-ucapan seperti ini, atau bahkan ikut merayakan. Na'udzubillah. Ya, ini teman-teman harus hati-hati, ya. Dalam surat At-Taubah ayat 30, ya, Allah sebutkan, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anaknya Allah. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa sih kok kita nggak boleh mengucapkan bahwasanya Allah itu punya anak? Kenapa? Karena satu di antaranya adalah ucapan Allah memiliki anak itu sama saja sedang meniadakan keesaan Allah. Meniadakan keesaan Allah. Padahal dalam surat Al-Ikhlas yang setiap hari kita baca, betul? Dalam kesempatan apa saja kita baca Al-Ikhlas, teman-teman sekalian? Ingat tentu. Dalam kesempatan apa saja kita baca surat Al-Ikhlas? Qobliyah subuh, mumtaz. Zikir pagi sore. Terus apa lagi? Salat witir, apa lagi?
Sebelum tidur, zikir sebelum tidur. Apa lagi? Hah? Lagi sholat gitu. Oh, habis sholat kira. Lagi sholat bacaan yang gampang, Al-Ikhlas dah, Qul huwallahu ahad. Habis sholat itu zikir setelah sholat. Kapan lagi? Hah? Ada lagi yang belum antum sebutin? Hah? Zikir pagi petang udah. Umroh, siapa yang pernah umroh? Hah? Ada yang belum pernah umroh? Ada? Bismillah, tahun depan umroh. Allahumma amin. Nanti ketika umroh selesai tawaf, ada sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Rakaat pertamanya disunnahkan untuk membaca Al-Kafirun, rakaat keduanya disunnahkan untuk membaca Al-Ikhlas. Coba Anda mau tanya, kenapa kok Allah atau kita disyariatkan untuk membaca surat Al-Ikhlas di banyak kesempatan? Kenapa? Supaya kita betul-betul mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena tauhid itu adalah kunci. Kalau kita orang mau masuk surga, tauhidkan Allah. Tauhid itu kunci. Kalau ada orang tiap tahun umroh, tiap tahun haji bahkan, sedekah sana sini, sholat rutin gak pernah tertinggal, sedekah lancar, berbakti sama orang tua lancar, tapi wal'iyadu billah menjelang tanggal 25 atau tanggal 25 dia mengucapkan kalimat-kalimat Merry Christmas lah, Selamat Hari Natal lah. Menurut antum bermanfaat nggak apa yang sudah dia kerjakan? Nggak akan bermanfaat. Nggak akan bermanfaat. Itu kenapa kita dilarang untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur seperti Selamat Hari Natal atau Merry Christmas. Kenapa? Karena yang demikian itu sama saja kita sedang menyetujui atau memperingati kelahiran Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah ada dari sebelum ketiadaan. Ya. Jadi salah besar kalau ada orang yang tidak mentauhidkan Allah. Kemudian Allah juga sudah menegaskan. Kata Allah dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang yang kufur, baik itu dari ahli kitab atau dari orang-orang musyrik, maka tempat mereka di mana? Di neraka, dan mereka kekal di situ selama-lamanya. Khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah, dan demikian adalah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Qul huwallahu ahad. Allah adalah Maha Esa, satu-satunya. Allahus Somad. As-Somad artinya apa? Ada yang tahu? As-Somad sendiri, nggak butuh siapa-siapa. Sama sekali Allah nggak butuh siapa-siapa. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah nggak ada tandingannya, satu pun nggak ada tandingan Allah. Kapan seseorang mengucapkan Allah punya anak dengan ucapan Merry Christmas ataupun Selamat Natal, berarti dia sudah mengucapkan bahwasanya Allah punya anak. Na'udzubillah. Kalau Allah punya anak, berarti tandanya Allah lemah atau tidak? Jelas lemah. Kenapa? Karena Allah butuh dengan regenerasi, dan ini nggak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita
mengucapkan na'udzubillah kalimat-kalimat kufur, sejatinya kita sedang menafikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita dilarang untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang demikian? Tidak lain tidak bukan, jawabannya adalah karena yang demikian itu adalah suatu kedustaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bohong. Kalau kita bohong kepada manusia aja, kata Nabi SAW, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pelakunya ke dalam dosa besar, dan dosa besar akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Apalagi berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduk untuknya di neraka nanti. Itu berdusta kepada manusia. Lalu bagaimana berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin? Maka nggak boleh kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Ya. Taib. Yang ketiga, kenapa kita terlarang untuk mengucapkan kalimat yang terlarang? Karena kapan kita mengucapkan kalimat tersebut, kita sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Dan kita semua sama-sama sepakat. Apa ciri-ciri makhluk? Lemah, betul? Betul? Ada di antara antum yang kuat di sini? Sekuat-kuatnya antum kira-kira bisa mindahin gunung? Nggak akan bisa. Bisa nggak kira-kira tembus ke langit paling atas itu, sampai ketemu di matahari lah, anggap seperti itu? Ada? Nggak ada. Ada yang bisa muterin atau membuat matahari atau bulan bergeser? Nggak akan ada. Sedangkan kita kadang ngelawan istri kita aja susah, ya kan? Iya apa enggak? Pengennya udahlah, ya udahlah, ngalah lah abang lah, biar cepet gitu kan, biar selesai, udah terserah dah. Ini tanda kalau kita itu lemah. Kapan kita menyamakan Allah dengan makhluk, berarti kita sedang mengucapkan Allah itu Allah lemah. Ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan juga ketika kita mengucapkan Allah memiliki anak, sejatinya sama saja kita sedang mengucapkan Allah butuh dengan penolong. Karena yang namanya anak itu tugasnya ngapain? Bantuin bapak ibunya. Ya. Dan ini tidak pantas. Ta'alallahu amma yaqulun. Ya, Maha suci Allah atas apa yang telah mereka ucapkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kapan kita mengucapkan Allah memiliki anak, itu sejatinya kita sedang mengucapkan kalimat yang merupakan induk dari kesyirikan. Kalimat yang merupakan induk dari kesyirikan. Na'udzubillah, maka hati-hati. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ketahuilah bahwasanya ada 3 golongan manusia yang mengucapkan bahwasanya Allah memiliki anak. Yang pertama, orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan siapa? Isa adalah anak Allah. Ya. Sebagaimana yang mereka yakini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Adapun orang-orang Yahudi, maka mereka mengatakan siapa? Uzair, anak Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Adapun orang-orang musyrikin jahiliyah terdahulu, mereka mengatakan malaikat itu adalah anak-anak Allah. Mereka semua mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Padahal Allah sama sekali tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maka hati-hati teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik. Yang berikutnya, apa bantahan dari ucapan-ucapan mereka? Maka bantahannya sangatlah mudah. Sangatlah mudah, meskipun mereka tidak mau percaya, tapi mereka, kalau Allah berikan hidayah, pasti Allah akan berikan hidayah. Tapi kalau tidak, ya sudah. Dalilnya adalah surat Al-Ikhlas, tidak lain tidak bukan.
Ya, Allah secara lugas Allah bantah ucapan-ucapan mereka. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu adalah zat yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah zat yang tidak butuh kepada siapapun. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sekutu ataupun tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam surat Al-An'am ayat 101 Allah sebutkan Badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu walad. Allah yang menjadikan langit dan bumi itu ada. Buat apa bagi Allah anak? Buat apa? Kalau Allah bisa bikin langit, bisa bikin bumi, buat apa sama Allah anak? Ini secara logis ini Allah kasih bantahan. Ya. Surat Al-An'am ayat 101. Ya. Taib. Nah, itu dari Al-Quran, bantahan dari Al-Quran. Adapun bantahan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka Nabi katakan, Asyaddun nasi 'ala Allah yaumal qiyamati man qatala nabiyan wa mudda'in waladan laisa lahu. Yang paling berat hukumannya, azabnya nanti di hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang membunuh nabi atau memerangi nabi, atau orang yang mengatakan Allah punya anak padahal Allah tidak punya anak. Lihat, ini bantahan dan juga ini sekaligus teguran bagi orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Maka teman-teman jangan gadaikan akidah yang antum punya hanya sekedar ingin mendapatkan validasi. Dengan mudahnya antum ucapkan Allah punya anak demi mengikuti tuntutan pekerjaan dan yang lain semisalnya. Antum percaya Allah punya anak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Baik. Kemudian juga di hadis yang berikutnya Allah katakan sendiri dalam sebuah hadis qudsi, yu'zini ibnu Adam. Sungguh anak Adam telah melukaiku, telah menjadikanku terluka. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah terluka dikarenakan celaan anak Adam. Apa celaannya? Yaitu wa amma syatmuhu iyaya faqauluhu li waladun. Hadis riwayat Bukhari. Adapun celaan mereka terhadapku yang menjadikan diriku terluka adalah ketika mereka menganggap aku memiliki anak. Nah, ini teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Maka jangan sampai kita terlena ataupun dirayu dengan ucapan-ucapan bahwasanya Allah memiliki anak. Baik. Dan ucapan-ucapan yang lainnya yang mungkin terkadang kita tidak sadari, padahal itu kalimat yang mengandung kalimat atau mengandung unsur kekufuran. Na'udzubillah ya. Semesta berkehendak. Kok bisa semesta berkehendak? Bukan semesta yang berkehendak, tapi siapa? Pencipta alam semesta yang memiliki kehendak. Ini hati-hati. Niat hati pengen puitis, masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hati-hati. Baik. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Apa bahayanya lagi? Ini tadi kenapa kita dilarang? Sekarang apa bahayanya mengucapkan Allah memiliki anak? Satu, tidak lain tidak bukan merusak tauhid. Dan siapa yang rusak tauhidnya, na'udzubillah, Allah lemparkan ke dalam api neraka. Ini yang pertama ya. Yang kedua, orang yang mengucapkan Allah memiliki anak, sejatinya dia telah atau sedang mengeluarkan dirinya dari agama Islam ya. Dalilnya adalah tadi surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kufur orang yang mengatakan sesungguhnya
Al-Masih adalah Isa, atau Allah adalah Isa Al-Masih. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, yang ketiga di antara bahaya ketika kita mengucapkan Allah memiliki anak, tidak lain tidak bukan bahwasanya amalan kita dapat tergugurkan tanpa terkecuali. Tuh bayangin, udah sholat beribu-ribu rakaat, udah puasa beribu-ribu puasa, haji, umroh, sedekah dan yang semisalnya, na'udzubillah, di hari kiamat Allah jadikan debu yang berterbangan. Allah katakan dalam surat Az-Zumar, ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, sungguh telah kami wahyukan kepada dirimu dan kepada orang-orang sebelummu. Apa? Kalau kamu menyekutukanku, sungguh amalanmu akan aku gugurkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak engkau akan menjadi manusia yang paling merugi. Allahu akbar. Mengerikan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mengerikan. Enggak kebayang gitu, enggak kebayang aja. Kenapa ada orang-orang Islam yang mengaku Islam dengan dasar toleransi, kemudian dia dengan mudahnya mengucapkan, boleh mengucapkan salam atau mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang kafir, nggak apa-apa. Padahal konsekuensinya amalannya Allah gugurkan. Kalau Allah gugurkan pahalanya, Allah gugurkan amal solehnya, kemana dia kira-kira? Ke neraka, apalagi. Makanya nggak habis pikir dengan orang-orang yang seperti ini. Dengan mudahnya dia mengucapkan kalimat kekufuran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Baik. Kemudian juga, ya, tadi dalam surat Az-Zumar ayat 65. Adapun di ayat yang lain Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 88. Allah katakan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka menyekutukanku, sungguh akan aku gugurkan seluruh amalan mereka. Ya. Hati-hati teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang keempat diantaranya, kenapa kalimat tersebut berbahaya juga adalah pelakunya akan terseret ke dalam api neraka dengan kekal. Orang kalau udah kafir, kalau dia nggak bertaubat sebelum dia mati, masuk dia ke dalam api neraka dan kekal selama-lamanya. Na'udzubillah. Kekal selama-lamanya. Bukan ada durasinya, nggak ada durasinya. Durasinya itu selama-lamanya. Ya. Maka mengerikan. Ya. Surat Al-Maidah ayat 72 Allah sebutkan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya yang menyekutukan Allah itu sungguh telah Allah haramkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan bermudah-mudahan. Yang kelima, siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur, sejatinya dia sedang bertasyabbuh dengan orang-orang kufar. Nah, ini poin juga. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan bermudah-mudahan dalam masalah tasyabbuh. Tasyabbuh itu apa? Menyerupai, memirip-miripkan diri dengan siapa? Dengan orang-orang kufar, orang-orang kafir. Nabi katakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, menyerupai dirinya dengan suatu kaum, maka sungguh dirinya telah termasuk orang yang dia serupai. Kalau kita potongannya, stylenya meniru gaya orang kafir, hati-hati. Dikhawatirkan Allah bangkitkan kita dengan orang-orang kafir pula.
Karena kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba. Sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan nanti di hari kiamat dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita cintanya sama orang kafir, ya dikumpulnya sama orang kafir juga. Na'udzubillah. Ya. Maka poin tasyabuh ini perlu digarisbawahi dan betul-betul harus diperhatikan. Teman-teman mungkin suka nonton bola, suka nonton basket, ataupun yang lain semisalnya. Ini sebisa mungkin jangan pakai jersey yang di punggungnya ada nama orang kafir. Jangan. Atau pakai jersey yang ada logo salibnya. Ya. Hati-hati, ya. Bukan apa-apa. Khawatir orang kan gini. Orang kalau pakai jersey itu biasanya ada rasa cinta, ada rasa suka, ada rasa cinta. Nah, ini mengerikan. Kalau kita cinta dengan orang kafir, bahaya. Ya. Kok bisa antum cinta dengan orang kafir? Padahal dia jelas-jelas mengatakan Allah punya anak. Kenapa nggak nama bapak antum aja yang di punggung? Kenapa? Cinta sama Abi antum enggak? Cinta kan? Pernah enggak sekali-kali bikin jersey nama punggungnya nama ayah kita sendiri atau nama ibu kita sendiri? Enggak pernah. Tapi seringnya kapan? Seringnya siapa? Orang-orang kufar yang jelas mereka itu Allahul musta'an, ya. Dan ini sering ana dapati, sangat disayangkan aja. Padahal nasihat sudah berkali-kali disampaikan, tapi tetap dipakai lagi. Ingat, dalam agama kita itu ada yang namanya al-wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri, dan itu tercakup di dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar. Ini bentuk loyalitas kita kepada siapa? Kepada Allah. Illallah, itu bentuk berlepas diri kita kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tunjukkan kalau kita seorang muslim sejati, seorang mukmin sejati yang memegang teguh akidah kita. Dengan apa? Dengan perkara kecil tadi. Ya. Yang kita tampakkan, yang kita posting, yang kita sampaikan, itu usahakan orang-orang muslim aja. Ini enggak ada orang-orang yang bangga dengan perkataan orang-orang kufar, diposting sana, diposting sini, bahkan dijadikan bio di Instagramnya. Na'udzubillah, ya. Orang-orang kiri, ya. Leftist, apalah itulah sebutannya, ya kan? Ada yang seperti itu, bangga, dia bangga. Ada yang seperti itu, na'udzubillah. Padahal kita nggak boleh menyerupai orang-orang kufar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka hendaknya kita hati-hati dengan ucapan-ucapan yang dapat menghilangkan keimanan di dalam hati-hati kita. Baik. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kiranya kita harus menyikapi dengan ucapan-ucapan yang seperti ini, ya. Yang pertama tentunya tidak lain tidak bukan dengan betul-betul mempelajari akidah. Betul-betul mempelajari akidah. Teman-teman, seberapa rutin antum menghadiri pengajian tentang tauhid? Seberapa rutin? Padahal pelajaran tentang tauhid itu penting luar biasa. Ya, penting luar biasa. Kenapa? Karena itu tiket utama masuk surga. Bukan berarti kita ikut kajian-kajian tematik yang gak ada bahasa tentang tauhidnya dilarang, bukan. Tapi usahakan harus ada satu kajian rutin yang itu membahas tentang kitab-kitab pokok-pokok dasar akidah kita. Karena siapa yang mempelajari tentang akidah, Allah jaga. Pasti Allah jaga. Tapi kalau orang ikut pengajian isinya tentang cinta-cinta mulu,
Gimana caranya biar begini, gimana caranya biar begitu, menjaga percintaannya dan lain sebagainya. Itu gak bertahan lama dan imbasnya gak maksimal. Kenapa? Karena kalau orang akidahnya sudah kuat, masalah percintaan itu mudah. Kenapa? Dia tahu yang memberikan rasa cinta dan kasih sayang itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun antum belajar ilmu parenting, tapi kalau antum ilmu akidah nol, ilmu parenting antum gak akan bermanfaat. Kenapa? Karena yang membolak-balikan hati itu siapa? Allah. Kalau kita udah belajar tentang akidah, tentang bagaimana caranya kita bertawakal, caranya kita berharap kepada Allah, caranya kita berhusnudzon kepada Allah, caranya kita al-khauf kepada Allah, takut kepada Allah.